Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai firman sore hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kalau Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih sore hari ini Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu, di mana sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Kau tanamkan setiap isi firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami, kuduskan setiap kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami yang ada sore hari ini, sehingga kami tahu setiap apa menjadi rencana dan kehendak-Mu Bapa. Di dalam setiap perjalanan kami, pengiringan kami kepada Engkau. Terlebih Tuhan di akhir-akhir zaman ini Tuhan, biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, iman kami boleh ditambah-tambahkan, sehingga kami boleh kuat di dalam menghadapi situasi yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya Roh Kudus, Kau sebagai penghibur di dalam kehidupan kami. Kau sebagai penolong di dalam setiap kami. Oleh sebab itu kami percaya sore hari ini, biarlah kuasa-Mu menyertai setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap dan kami sambut firman-Mu sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kami sore hari ini lewat Gereja Allah Baik Jemaat Daat, di mana sore hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada setiap kami, di mana kami sudah boleh melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah naik kembali ke takhta-Nya. Itu semua karena janji Tuhan yang Tuhan sudah genapi di dalam setiap kami. Kami percaya biarlah lewat kebenaran, lewat apa yang ada sore hari ini, biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan juga kerjakan di dalam kehidupan seorang percaya, kami percaya itu semua karena kuasa dan kebesaran Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul 1. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan telah menggenapi janjinya di dalam kehidupan setiap kita orang percaya, bahwa kita akan melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa pada waktu itu Tuhan datang sebagai anak. Dan dia bertumbuh, dia hidup, dia melayani, dia sebagai manusia, dia mati, dia bangkit, dan sekarang
dia terangkat ke surga. Tuhan sudah genapi janjinya. Tuhan telah menggenapi seluruh apa yang dijanjikannya. Makanya oleh sebab itu kami percaya bahwa kuasa dan kebesaran Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Makanya di sini dikatakan, "Hei orang Galilea, mengapa engkau tidak percaya?" Padahal dia menyaksikan kebesaran dan menyaksikan kedahsyatan Tuhan, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya, dan dia kembali ke tahtanya. Dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 1, di ayat yang pertama, di situ dikatakan, "Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, inilah kamu dengar daripadanya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah suatu tanda kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan suatu kehidupannya. Dia menunjukkan segala jalan dan perintahnya di dalam setiap kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Dia kembali ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita sebagai orang yang percaya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Saat dia terangkat ke surga, dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh penolong itu yang selalu mendampingi setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Makanya oleh sebab itu, pada sore hari ini, seberapa banyak yang ada, seberapa banyak yang mendengar, percayalah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita ada di dalam 3 zaman di dalam kehidupan kita. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Zaman Bapa, Tuhan menciptakan isi dunia ini. Tuhan menjadikan kita yang paling mulia ciptaannya, yaitu manusia. Zaman Anak, dia sudah datang dalam dunia, dia menyerahkan dirinya untuk penebusan setiap kita orang yang percaya. Di zaman Roh Kudus, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan menyertai setiap langkah kaki kita. Kemana kita ada, Tuhan ada bersama kita. Kalau kita lihat saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita mau baca di ayat yang di situ dikatakan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, ya, dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya. Orang yang mengenal, orang yang tahu, dan orang yang mengerti setiap rencana Tuhan. Kita menjadi saksi-saksi di dalam dunia ini. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita harus memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan. Ya, kalau dikatakan di Yerusalem, berarti di dalam setiap lingkungan kehidupan kita. Lingkungan yang terkecil Yerusalem adalah kehidupan di dalam keluarga, kerabat kita.
di mana kita boleh menyaksikan bahwa kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, bahwa jalan keselamatan ada di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 7 dikatakan tidak akan datang seorang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Tanpa melalui Yesus, Dia adalah perantara kita untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu keselamatan surga yang dijanjikan. Itu yang utama yang perlu kita ketahui di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Makanya di situ dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Orang yang percaya, orang yang sudah mengenal, dan orang yang sudah dibaptis, kita sebagai saksi-saksinya Tuhan. Kita perlu menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita perlu menyelamatkan orang yang ada di luar kita. Itulah tujuan daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan perintahkan kepada kita setiap anak-anaknya. Jadikan semua bangsa muridku. Di Markus ke-16 ayat 15. Dikatakan kita harus memberitakan sampai ke ujung dunia. Dari Yerusalem ke Yudea yang lebih luas lagi. Di dalam lingkup kita yang lebih luas lagi. Di dalam bermasyarakat kita. Kita sampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan sampai kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan aja. Tapi kita menjadi contoh, menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Korintus dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama kita tanggalkan. Kehidupan yang lama kita tanggalkan. Kita masuk dalam kehidupan yang baru bersama Kristus, bersama Tuhan. Untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sebagai contoh, sebagai cermin di dalam kehidupan kita. Itu adalah pribadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kehidupan yang lama, ya, kita sering berkata yang enggak, berkata yang bukan-bukan, kita berkata yang jorok, berkata, ya, kalau orang Surabaya terkenal dengan bahasanya yang keras, orang Surabaya terkenal dengan makiannya, ya. Kita dulu, tapi sekarang karena kita ada di dalam ciptaan yang baru, kita mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Kita ada di dalam ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru yang itu adalah sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan firman yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa hal yang demikian sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kita selalu melihat ke belakang, melihat kehidupan yang lalu, melihat kehidupan yang lampau. Karena di situ kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14, tetapi pikiran mereka menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kadang pikiran kita, cara hidup, pandang hidup kita sering diselubungi dengan kehidupan-kehidupan yang lama. Kehidupan-kehidupan yang masa lalu yang membuat
hidup kita tidak bisa melihat, tidak bisa menjadi saksinya Tuhan. Sehingga orang di sekeliling kita tidak bisa melihat bahwa kehidupan kita, cermin kita kepada Tuhan. Itu pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang tinggal di dalam kebenaran Tuhan, berjalan bersama firman Tuhan, yang selalu menerangi setiap kehidupan kita, yang selalu menerangi setiap jalan hidup kita. Kadang selubung itu yang selalu menutupi kehidupan, pandangan, pikiran, dan kelakuan kita. Selubung itu apa, saudara? Yaitu kedagingan kita. Itu yang menjadi dasar daripada apa yang menjadi penyebab, ya, kalau kita, sekeliling kita tidak mengenal kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya dan saya harus akui bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai kehidupan orang yang percaya, kita harus menanggalkan. Kalau kita sudah hidup di dalam kekristenan kita hidup di dalam Kristus, kita harus tanggalkan segala kehidupan kita yang lama, segala pikiran kita yang lama, segala persoalan kita yang lama, segala tingkah laku kita yang lama. Kita masuk di dalam kehidupan yang baru, kehidupan bersama Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus sebagai contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Itu penting, saudara. Kita menjadi anak yang terang, anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih daripada Kristus. Kalau dulu saudara yang kekasih, ya, sering marah, apalagi masih jiwa muda, ya, disalib sedikit aja udah nggak terima, maunya ngejak ribut. Tapi itu dulu. Tapi sekarang kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan itu sudah saya rasakan, saudara, di dalam kehidupan ini, ya, dengan sekecil, ya. Contoh yang kecil aja, saudara. Saya dulu kalau melihat orang mau nyebrang atau lihat kendaraan mau nyebrang atau apa, ya, saya nggak akan kasih jalan, saudara. Acuh aja. Tapi sekarang, ya, dari jauh lihat dia mau nyebrang dengan kesusahan, mobil mau nyebrang dengan kesusahan, orang mau nyebrang dengan kesusahan, saya berusaha untuk berhenti. Kita kasih jalan. Tapi apa Tuhan, apa yang terjadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Saat kita juga akan melewati hal yang demikian, kita mau nyebrang, nggak lama-lama, saudara, mobil berhenti, kita dikasih jalan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada kasih, ada kuasa Tuhan yang terjadi di saat kita percaya dan kita menjalankan setiap apa yang jadi rencana dan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Disitulah Allah hadir, disitulah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Dia sebagai seorang penolong di dalam kehidupan kita. Dia sudah naik ke surga. Kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dan apa yang Tuhan janjikan, Dia akan memberikan seorang penolong di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau saya cerminkan, saya bayangkan di dalam kehidupan kita, sudah sebagai CCTV atau sebagai alarm di dalam kehidupan kita, yang selalu memantau di dalam setiap kehidupan kita, yang selalu mengawasi setiap langkah kehidupan kita. Dia sebagai alarm yang selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oh, kalau kita mau melangkah, oh itu salah, oh itu berbahaya, oh itu gini. Ada alarm yang selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita ada di dalam Kristus, ada ciptaan yang baru, kita membaharui hidup kita agar kita bisa melihat
terang kasih Tuhan ada selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Ada kuasa yang selalu menyertai, yang selalu melingkupi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dia selalu menolong. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu katanya. Satu hal yang luar biasa, saudara. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita sebagai saksi-saksinya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, dia kembali bukan karena dia sudah meninggalkan kita. Dia kembali bukan dia mau melepaskan tanggung jawabnya, tapi dia kembali mempunyai tugas yang lebih berat lagi untuk menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di situ dikatakan, di dalam Injil Yohanes, di situ dikatakan dengan jelas, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi suatu hal yang tidak bisa kita biar lengah, kita tidak bisa suatu hal yang kita anggap remeh. Karena kita hidup, bukan karena kita hidup sia-sia, tapi kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Kita kembali kepada Bapa, kita kembali kepada rumah kita, karena kami percaya Tuhan akan menyediakan yang lebih baik, tempat di mana kita akan kembali Karena kami tahu ya, dunia ini akan hancur, dunia ini akan hilang, dunia ini akan lenyap. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sudah menyiapkan tempat kediaman yang indah, yang lebih indah, yang Tuhan sudah siapkan di dalam kerajaan surga. Satu paket yang utuh yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Tanggung jawab Tuhan yang begitu luar biasa, ya, dari zaman Bapa, dari zaman Anak sampai zaman Roh Kudus. Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengingkari. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu mengulurkan tangannya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8, kita buka di dalam Roma 8 ayat 10 sampai yang ke-14, itu dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukanlah kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kalau kita hidup oleh roh, kita akan menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, sini dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus, tubuh akan mati, tapi kita akan hidup dalam kekekalan. Kalau kita hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Jadi saudara, kita tahu dan kita menyadari, karena Tuhan punya tujuan yang mulia. Tuhan sudah menyiapkan, Dia kembali ke surga, Dia terangkat ke surga untuk menyiapkan kita tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nyaman, yang tidak bisa dirasakan di dalam dunia ini.
yaitu kekekalan. Rumah yang begitu indah, surga yang begitu mulia, itu yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya. Makanya ada kalau anak sekolah minggu katakan ya, kalau jalan menuju neraka itu lebar, kalau jalan menuju surga itu sempit, saudara. Jadi kita harus berjuang, kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan, yang benar-benar kita ada di dalam koridornya Tuhan. Kita benar-benar ada di dalam kebenaran Tuhan, ada di dalam firman-Nya Tuhan. Sehingga kami percaya kita boleh menjadi cermin, menjadi kehidupan yang benar-benar memuliakan Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bukan di Yerusalem aja, tapi sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Itu hal yang luar biasa, saudara. Ya, itu hal yang sudah Tuhan lakukan demi kita orang yang percaya, demi kita orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena hari-hari ini, saudara, setan begitu bekerja dengan luar biasa. Ya, saya katakan setan bekerja dengan luar biasa. Tambah mendekati akhir zaman, setan berusaha dengan luar biasa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kelicikan. Setan tahu kelemahan-kelemahan kita, makanya jangan buka kesempatan untuk setan bekerja dalam. Banyak duduk di bawah kaki Tuhan, undang Roh Kudus, undang Roh Penolong, sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan itu boleh dinyatakan. Kuasa Tuhan boleh kita terima. Kuasa Tuhan boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita kuat, kita mampu di hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita bisa menikmati janji Tuhan, yaitu Tuhan sudah menyiapkan kita tempat yang indah. Kehidupan yang kekal ada di dalam Tuhan. Ada di dalam kerajaan surga bersama Tuhan. Kita bisa memerintah. Itulah yang Tuhan kehendaki sebagai kita umat-umat tebusan Tuhan. Umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Ya. Menjadi umat-umat kebanggaan Tuhan. Sebab itu kami percaya sore hari ini, biar iman kita di hari-hari ini, kita terus tingkatkan iman kita. Kita perlu meningkatkan iman kita di hari-hari ini, supaya kita tidak terlena dengan keberadaan dunia ini yang semakin hari semakin kejam. Ya, bukan semakin enak, saudara, semakin kejam. Bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, kita berbicara dia kejam, dia jahat, itu lumrah. Tapi setan tahu bagaimana dia bekerja. Ya, kalau di Wahyu di situ dikatakan, ya, dia akan memakai anak-anak Tuhan yang diambil di dalam gereja, anak-anak Tuhan yang lebih mengenal, yang lebih setia. Tuhan, iblis akan pakai, iblis akan ganggu. Makanya kita perlu iman yang kuat di hari-hari ini, supaya iblis bisa dikalahkan dengan iman kita. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kita tetap mempertahankan kehidupan kita. Kita tetap mempertahankan iman kita untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Enggak mudah, saudara. Tapi percaya. Ya, percayalah. Undang Roh Kudus selalu ada di dalam hidup. Banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Undang kuasanya terus ada di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara terus dikuasai. Saudara dikuasai setiap hari, setiap menit, setiap saat. Di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Saudara ada selalu
bersama Yesus. Yesus ada selalu di dalam dia. Itu yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Itu adalah kunci yang penting di dalam kehidupan kita. Di mana kita sudah menyaksikan kuasa Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan kembali ke tahtanya untuk menyiapkan kita. Agar kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya percaya biarlah jemaat Daat lebih taat, lebih bertumbuh iman di hari-hari ini. Sehingga bisa melihat ada mujizat, ada kuasa selalu hadir di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa melihat kebesaran Tuhan terjadi di hari-hari akhir ini. Bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Puji nama Tuhan, tidak saya panjangkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Bapa yang kami sembah, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau nyatakan di dalam setiap kami umat-umat-Mu. Terlebih Tuhan setiap orang yang mendengar di acara live streaming ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu selalu ada di dalam kehidupan-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam setiap kami. Karena Kau adalah Tuhan kami, penolong kami, Bapa kami, yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Biarlah semakin hari kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi cermin, menjadi saksi-saksi-Mu. Baik kami yang ada di lingkup kecil sampai menengah, sampai ke ujung dunia, sampai lingkup yang besar. Biarlah Tuhan kami percaya penyertaan-Mu, sehingga kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa Tuhan yang diselamatkan oleh Engkau lewat anak-anak-Mu, lewat umat-umat-Mu yang sudah Kau materaikan di dalam iman percaya mereka kepada Engkau. Urapi mereka senantiasa, jaga mereka senantiasa Tuhan, sehingga mereka boleh kuat sampai pada Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapak, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo. Biarlah pelayanannya semakin hari semakin Kau berkati. Apa yang mereka kerjakan kami percaya, biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga pekerjaan ini kami percaya selebih lagi lebih bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau lebarkan kerajaan-Mu lewat keluarga jemaat Daat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja senantiasa pada hamba-Mu, baik keluarga yang ada, baik seluruh anak-anaknya. Kami percaya Kau mengurapi senantiasa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.